Pasar Keputaran Surabaya seperti biasa ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli. Toko sembako milik Pak Rudi selalu menjadi pusat perhatian. Harga yang bersahabat dan bonus kecil untuk pelanggan setia membuat usahanya sukses besar. Mas Rudi, tambahkan gula 1 kilo lagi ya. Saya butuh lebih untuk pesanan tetangga, kata Bu Siti, salah satu pelanggan setia sambil menyodorkan kantong belanja. Siap Bu, ini langsung saya tambahkan. Terima kasih ya, jawab Pak Rudi sambil tersenyum. Ardi, anak sulung Pak Rudi, membantu melayani pembeli lain yang sudah antre. Bu, totalnya 35.000. Uangnya pas? Tanyanya kepada pelanggan lain. Saat suasana sibuk itu berlangsung, Pak Wicak, pedagang beras di seberang pasar, memperhatikan toko Pak Rudi dengan tatapan tajam. Dia menyeka peluh di dahinya, lalu mendekat ke toko dengan langkah berat. Pak Rudi, makin laris saja ya. Toko saya sudah hampir sepi gara-gara pelanggan pindah ke sini, sindirnya sambil tersenyum tipis. Pak Rudi mengangguk sopan. Rezeki sudah ada yang atur Pak Wicak. Kita tinggal usaha dan berdoa. Pak Wicak mendengus pelan. Tapi hati-hati loh. Kadang orang terlalu beruntung itu suka lupa daratan. Jangan sampai ada yang iri, nanti susah sendiri. Pak Wicak berlalu tanpa menunggu jawaban. Ardi menatap punggungnya dengan alis berkerut. Pak, maksud dia apa tadi? Pak Rudi menghela napas panjang. Nggak usah dipikirkan. Kita tetap fokus kerja, Di. Orang yang iri itu pasti ada, tapi nggak perlu dilawan. Malam itu, setelah menutup toko, Pak Rudi membantu Ardi merapikan barang-barang di dalam gudang. Saat sedang memeriksa stok beras, sebuah suara aneh terdengar dari luar. Pak, dengar nggak? Tanya Ardi sambil memegang sekantong beras. Dengar apa? Balas Pak Rudi tanpa menoleh. Suara tabuhan, kayak drum, tapi aneh. Pak Rudi menghentikan pekerjaannya. Dia memasang telinga. Suara itu semakin jelas. Tabuhan keras yang berirama tidak wajar, seperti suara dari suku pedalaman. Cepat tutup pintunya, Di. Jangan sampai orang lihat kita masih di sini, perintah Pak Rudi dengan nada tegas. Ardi menuruti perintah ayahnya, tetapi rasa gelisah mulai menyelimuti pikirannya. Keesokan paginya, saat membuka toko, Ardi terkejut melihat sesuatu di depan pintu. Pak, cepat ke sini, teriaknya. Pak Rudi datang tergopoh-gopoh. Matanya langsung tertuju pada sebuah sesajen yang tergeletak di lantai. Di dalamnya terdapat tulang belulang kecil, darah kering, dan bunga-bunga dengan bau anyir menyengat. Siapa yang taruh ini di sini? Tanya Pak Rudi dengan nada marah. Bu Siti yang kebetulan lewat ikut melihat sesajen itu. Wajahnya langsung pucat. Pak Rudi, ini pertanda nggak baik. Ini bisa jadi santet. Bapak harus hati-hati. Bu, jangan sembarangan bicara. Ini pasti orang iseng yang mau nakut-nakuti, jawab Pak Rudi dengan nada meninggi, meski terlihat ada kegelisahan di matanya. Pak Sardi, adik Pak Rudi, muncul tak lama kemudian. Setelah melihat sesajen itu, ekspresinya berubah serius. Mas, ini serius. Saya pernah dengar soal ini. Biasanya ini tanda permulaan kalau ada yang mau mencelakai keluarga kita, ujar Pak Sardi. Sudahlah Sardi, jangan percaya hal begituan. Ini cuma ulah orang yang nggak suka sama saya, balas Pak Rudi sambil mengusir sesajen itu dengan sapu. Namun, sejak kejadian itu, toko sembako mereka mulai dihantui keanehan. Malam berikutnya, karyawan toko berteriak dari gudang. Pak Rudi, ada tikus mati di karung beras. Pak Rudi dan Ardi berlari ke gudang. Mereka menemukan seekor tikus mati dalam posisi kaku. Matanya terbelalak seolah mati ketakutan. Buang saja, jangan pikirkan macam-macam, kata Pak Rudi sambil berusaha tenang. Namun malam itu, suara tabuhan kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya Pak Rudi yang mendengarnya, tetapi juga Ardi dan Siva, adik bungsu mereka. Pak, suara itu lagi. Apa nggak ada orang yang bisa kita tanyai? Tanya Ardi, mencoba mencari penjelasan. Pak Rudi hanya diam, matanya memandang keluar jendela. Suara itu semakin keras, tapi tidak ada tanda-tanda dari mana asalnya. Sudah semua tidur.
besok kita ada banyak kerjaan, ucapnya sambil berjalan menuju kamarnya. Namun, malam itu menjadi malam panjang bagi keluarga mereka. Pak Rudi mendadak bangun tengah malam sambil memegangi perutnya. "Ardi, Ibu, tolong, perut Bapak sakit sekali," rintihnya dengan suara parau. Ardi dan Ibu berlari ke kamar Pak Rudi. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan keringat bercucuran dari dahinya. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Ibu dengan panik. Aku nggak tahu, perutku seperti ditusuk-tusuk." Ibu segera meminta Ardi membantu membawanya ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyakit atau kelainan apapun. "Secara medis Bapak Anda sehat, tapi kalau rasa sakit ini terus berlanjut, kami sarankan untuk periksa ke spesialis," kata dokter yang menangani Pak Rudi. Ardi hanya bisa menatap ayahnya dengan perasaan tidak menentu. Dalam hatinya dia mulai bertanya-tanya, apakah ada hubungannya dengan sesajen yang mereka temukan kemarin. Keanehan ini hanyalah permulaan dari mimpi buruk panjang yang menanti mereka. Suasana di rumah keluarga Pak Rudi menjadi lebih tegang setelah kejadian malam itu. Pak Rudi masih terbaring lemah di tempat tidur. Perutnya yang sering terasa sakit kini membengkak, membuat ibu semakin khawatir. "Ardi, kamu sudah cek dagangan di toko? Jangan sampai ada yang aneh lagi," kata ibu sambil mengompres kening Pak Rudi. "Sudah Bu, tadi pagi saya lihat semuanya aman, tapi saya tetap merasa ada yang nggak beres," jawab Ardi dengan nada serius. Ibu menghela napas. Ibu juga bingung, apa kita harus panggil Pak Sardi lagi? Dia sepertinya tahu lebih banyak soal ini. Mendengar nama adiknya disebut, Pak Rudi yang tampak lemah berusaha bangkit. "Jangan panggil dia, kita ini keluarga yang nggak percaya sama hal-hal mistis." "Tapi Pak, ini bukan hal biasa. Bapak sakit tanpa sebab, suara-suara aneh itu dan sesajen kemarin. Apalagi kalau bukan santet," balas ibu, hampir menangis. Pak Rudi memejamkan matanya, mengabaikan ucapan istrinya. Ardi yang berdiri di sudut ruangan mengepalkan tangan. Dia tahu ada sesuatu yang sedang menyerang keluarganya, tetapi ayahnya terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Sementara itu, di toko, pelanggan mulai berkurang. Beberapa pelanggan setia bahkan berhenti datang tanpa alasan jelas. "Bu, kenapa sekarang nggak belanja di sini lagi?" tanya Ardi kepada Bu Siti, yang terlihat berjalan menjauh dari tokonya. Bu Siti tampak ragu sejenak, kemudian berbisik, "Maaf Di, saya dengar ada yang bilang kalau barang di sini sudah nggak bersih. Katanya ada yang pakai ilmu hitam." Ardi terdiam, wajahnya memerah karena marah. "Itu nggak benar Bu, barang-barang kami sama seperti dulu." "Saya percaya kamu Di, tapi gosip itu sudah menyebar kemana-mana," ucap Bu Siti sebelum pergi. Ardi masuk ke dalam toko dengan perasaan campur aduk. Dia melihat Arif, adiknya yang berusia 16 tahun, sedang menyusun rak sembako. "Arif, kamu tahu dari mana asal gosip ini?" tanyanya dengan nada tajam. Arif menggeleng. "Nggak tahu Mas, tapi tadi saya dengar beberapa orang bilang kalau mereka lihat sesuatu di depan toko ini malam-malam." "Lihat apa?" "Kayak bayangan hitam, tapi nggak ada orang yang berani deket-deket," jawab Arif dengan suara pelan. Ardi semakin yakin bahwa keluarganya sedang menjadi target sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan bisnis. Malam itu, Pak Sardi datang ke rumah tanpa diundang. Dia langsung menuju kamar Pak Rudi dengan wajah serius. "Mas, saya harus bicara. Ini sudah terlalu jauh," katanya tanpa basa-basi. Pak Rudi yang masih terbaring mencoba duduk. "Sardi, apalagi? Saya nggak mau dengar omongan soal mistis-mistis itu." "Dengar dulu Mas," bentak Pak Sardi. "Saya yakin ini santet segorop itu." Semua orang di ruangan itu langsung diam. Hanya suara kipas angin yang terdengar. "Santet apa?" tanya ibu dengan suara bergetar. "Santet segorop itu, ilmu hitam yang memanggil jin dari 7 lautan. Jin itu dikirim untuk menghancurkan keluarga yang jadi targetnya. Saya dengar ini dari seorang dukun di desa waktu saya muda. Katanya, kalau segorop itu sudah bekerja, nggak ada yang bisa menghentikannya kecuali korban jiwa." "Omong kosong," seru Pak Rudi, meski suaranya terdengar lemah. "Sardi, kamu ini bikin keluarga saya takut.
berhenti bicara yang nggak masuk akal. Terserah Mas percaya atau enggak, tapi saya yakin ini semua karena dendam seseorang. Mungkin salah satu pedagang di pasar yang nggak suka sama kesuksesan toko ini, balas Pak Sardi. Ardi yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Om, kalau memang ini benar, apa yang harus kita lakukan? Pak Sardi memandang Ardi dengan wajah penuh beban. Ada satu cara, tapi berat. Kita harus melakukan ruatan dengan air dari 7 pantai suci. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan Segoro Pitu. Apa itu bisa langsung menyembuhkan Bapak? Tanya Ardi cepat. Kalau berhasil iya, tapi ingat, ini nggak mudah. Gangguan jin itu pasti akan semakin kuat kalau kita mencoba melawan, jawab Pak Sardi dengan nada serius. Om, saya akan lakukan, apapun risikonya. Saya nggak bisa diam melihat keluarga saya hancur begini, kata Ardi mantap. Pak Sardi menatap Ardi, lalu mengangguk. Baiklah, besok kita mulai. Namun di sudut kamar, ibu menangis pelan. Dia tahu perjalanan ini akan menjadi awal dari ujian besar bagi keluarganya. Pagi itu, Ardi dan Arif bersiap untuk perjalanan panjang yang sudah direncanakan Pak Sardi. Mereka akan mengunjungi 7 pantai suci di sepanjang Jawa untuk mengumpulkan air yang akan digunakan dalam ritual ruatan. Mas, kita benar-benar harus pergi? Gimana kalau di rumah ada yang butuh bantuan? Tanya Arif sambil memasukkan botol-botol kosong ke dalam tas. Kalau kita nggak pergi, Bapak nggak akan sembuh. Kamu sendiri lihat keadaannya kan? Kita nggak punya pilihan, jawab Ardi tegas. Ibu memandangi mereka dengan tatapan sedih. Hati-hati di jalan, jangan lupa selalu berdoa. Kalau ada apa-apa, segera kabari ibu. Iya bu, kami janji, jawab Ardi. Pak Sardi memberikan peta kecil dengan lokasi 7 pantai yang harus mereka datangi. Kalian mulai dari pantai terdekat. Ingat, di setiap tempat kalian harus berhati-hati. Jin yang dikirim lewat Segoro Pitu akan mencoba menghalangi kalian. Om, maksudnya menghalangi gimana? Tanya Arif, suaranya bergetar. Gangguan itu bisa muncul dalam bentuk apapun. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Kalau mulai merasa ada yang aneh, baca doa, jawab Pak Sardi sambil menepuk bahu mereka. Pantai pertama yang mereka datangi adalah Pantai Kenjeran. Meski dekat, suasananya terasa berbeda dari biasanya. Langit tampak mendung dan angin bertiup kencang membuat pohon-pohon kelapa bergoyang keras. Kenapa sepi banget, Mas? Biasanya di sini ramai, gumam Arif sambil melangkah pelan di atas pasir. Entah, mungkin karena cuacanya. Ayo cepat cari tempat untuk ambil air, jawab Ardi sambil memperhatikan sekitar. Mereka berjalan ke tepi pantai, membawa botol kosong yang akan diisi air. Namun, saat hendak mendekati air, Arif tiba-tiba berhenti. Mas, lihat itu, katanya dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah ombak. Di atas permukaan air, muncul bayangan hitam yang menyerupai tubuh manusia. Sosok itu berdiri diam, menghadap mereka, meski tak ada detail wajah yang terlihat. Jangan pedulikan, jangan lihat ke arah itu, perintah Ardi dengan nada tegas. Tapi, Mas, dia makin mendekat. Ardi menoleh. Bayangan itu memang bergerak perlahan ke arah mereka, seolah berjalan di atas air. Namun anehnya, tidak ada suara atau riak ombak yang ditimbulkan. Ambil airnya cepat, Arif, jangan pikirkan apapun. Dengan tangan gemetar, Arif mulai menunduk untuk mengisi botol. Saat itu juga, suara seperti bisikan terdengar dari arah bayangan. Kenapa kalian di sini? Pergi! Arif menjatuhkan botolnya. Mas, saya nggak kuat. Kita pergi aja. Ambil botol itu, jangan mundur, bentak Ardi sambil memegangi pundak Arif. Setelah berhasil mengisi botol, mereka segera berlari menjauh dari pantai. Saat menoleh ke belakang, sosok bayangan itu masih berdiri diam, memperhatikan mereka dengan posisi yang tidak berubah. Mas, apa itu tadi? Tanya Arif dengan napas terengah-engah. Entahlah, yang jelas kita berhasil ambil airnya. Ayo lanjutkan perjalanan. Pantai kedua adalah Pantai Ngliep di Malang. Perjalanan menuju pantai itu melelahkan dan mereka tiba saat matahari sudah hampir tenggelam. Kita harus cepat, jangan sampai malam, tempat ini pasti makin menyeramkan, ucap Ardi. Namun,
Saat mereka tiba di tepi pantai, suasana terasa lebih mencekam. Angin membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di sekitar pantai, ada beberapa pohon tua yang terlihat seperti mengawasi mereka. "Mas, tempat ini nggak enak. Saya merasa ada yang memperhatikan kita," bisik Arif. "Jangan takut, fokus ke tujuan kita," balas Ardi sambil membuka botol kosong. Ketika mereka mulai mengambil air, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di belakang mereka. Ardi menoleh tetapi tidak ada apa-apa. "Mas, dengar itu, kayak ada orang jalan," bisik Arif lagi, matanya melirik ke segala arah. "Diam, jangan fokus ke suara itu. Terus ambil air," jawab Ardi tegas. Namun tiba-tiba, sesuatu yang berat seperti menabrak Ardi dari belakang. Dia terjatuh ke pasir, botol airnya hampir terlepas. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Arif panik. "Saya nggak tahu, kayak ada yang dorong," jawab Ardi sambil berdiri dan memandang ke sekeliling. Mereka tidak melihat siapapun, tetapi suara langkah kaki terus terdengar di sekitar mereka. Rasanya seperti ada seseorang yang berjalan mengitari mereka, tetapi tidak pernah terlihat. "Cepat, kita harus pergi dari sini," ujar Ardi. Setelah air berhasil diambil, mereka berlari meninggalkan pantai. Di tengah perjalanan menuju kendaraan, mereka mendengar suara tawa pelan, seperti suara perempuan yang berasal dari arah pantai. "Mas, itu siapa?" tanya Arif sambil memegangi tangan kakaknya. "Jangan lihat ke belakang, cepat naik ke motor." Meski tubuh mereka gemetar, mereka berhasil meninggalkan pantai itu dengan air yang telah diambil. Namun di hati mereka, ketakutan mulai tumbuh lebih dalam. Mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan bahaya akan semakin nyata. Setelah melewati 5 pantai dengan gangguan yang semakin berat, Ardi dan Arif akhirnya tiba di pantai terakhir, pantai selatan di Banyuwangi. Mereka tiba menjelang malam dan suasana pantai itu berbeda dari tempat sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang, ombak bergulung dengan suara seperti gemuruh. Di kejauhan ada bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma bunga melati. "Mas, ini pantai terakhir kan?" tanya Arif sambil memandang sekeliling. "Iya, setelah ini kita bisa pulang. Ayo cepat, jangan buang waktu," jawab Ardi meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Mereka berjalan menuju tepi pantai. Langkah mereka terhenti ketika melihat seorang pria tua berdiri di bawah pohon besar. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tongkat. Tatapannya tajam, seolah menembus tubuh mereka. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara berat. "Kami datang untuk mengambil air suci," jawab Ardi dengan tegas. Pria itu mendekat perlahan. "Air di pantai ini bukan untuk sembarang orang. Apa kalian tahu risiko yang kalian hadapi?" "Kami tahu, ini untuk menyelamatkan keluarga kami. Kami nggak punya pilihan lain," jawab Ardi, berusaha menahan rasa takut. Pria itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. "Kalau begitu, ambil airnya. Tapi ingat, setiap tetes air di sini punya harga. Jin yang menguasai tempat ini akan menuntut sesuatu dari kalian." Arif meremas tangan Ardi. "Mas, kita nggak usah ambil kalau risikonya terlalu besar." "Kita harus, Rif. Kita sudah sejauh ini. Bapak butuh air ini," jawab Ardi tanpa ragu. Pria tua itu melangkah mundur, memberi jalan. "Ambil, kalau kalian siap menghadapi apa yang akan datang." Ardi dan Arif melangkah ke tepi air. Ombaknya terasa lebih dingin dari biasanya, hampir seperti es. Saat Ardi mulai mengisi botol, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. "Arif, jangan lihat ke belakang," perintah Ardi. "Tapi, Mas, ada yang mendekat." "Fokus, jangan lihat apapun." Namun Arif tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia menoleh dan wajahnya langsung berubah pucat. "Mas, itu Syifa," bisiknya dengan suara bergetar. Ardi langsung menoleh. Di kejauhan mereka melihat Syifa berdiri di atas pasir, mengenakan baju yang sama saat terakhir kali mereka meninggalkannya di rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Itu bukan Syifa," bentak Ardi. "Tapi dia kelihatan seperti Syifa. Dia memanggil kita, Mas." Arif mulai melangkah maju, tapi Ardi langsung menarik tangannya. "Jangan bodoh, itu bukan adik kita."
Sosok yang menyerupai Shiva mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak di pasir dan tubuhnya seolah melayang. "Mas, kenapa dia mendekat? Apa yang harus kita lakukan?" Suara Arif mulai pecah. Ardi menggenggam botol air yang sudah penuh. "Kita harus pergi sekarang." Namun saat mereka berbalik, sosok itu berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Suara tawa perempuan terdengar memekakkan telinga. "Cepat lari!" teriak Ardi sambil menarik tangan Arif. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan pantai. Di belakang mereka, suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara ombak yang menghantam. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat pria tua tadi, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tongkat yang tertancap di pasir, seolah menjadi tanda peringatan. Arif terengah-engah, hampir jatuh ke tanah. "Mas, itu tadi apa?" "Entahlah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti. Kita harus keluar dari sini," jawab Ardi sambil memegang erat botol air. Mereka berlari menuju kendaraan, tetapi jalan keluar dari pantai itu terasa semakin panjang. Angin dingin terus bertiup, membawa suara-suara aneh yang seperti memanggil nama mereka. "Ardi, Arif, pulanglah!" Mereka terus berlari tanpa menoleh. Ketika akhirnya sampai di motor, mereka langsung menyalakannya dan melaju kencang meninggalkan pantai. Di sepanjang perjalanan, Ardi tidak berhenti melihat ke spion. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, tapi tidak berani memastikan. "Mas, kita sudah aman?" tanya Arif dengan suara gemetar. "Entahlah, tapi kita sudah dapat air terakhir. Kita harus segera pulang," jawab Ardi, mencoba menenangkan diri. Namun dalam hati, dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Apa yang mereka hadapi di pantai terakhir mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Ardi dan Arif sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Rumah mereka tampak gelap dari luar, hanya lampu kecil di teras yang menyala. Ardi mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Ibu, kami pulang!" serunya. Tidak ada jawaban. Arif menyalakan senter dari ponselnya dan mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. "Mas, kenapa sepi? Ibu biasanya tunggu di ruang tamu," bisik Arif sambil melangkah masuk. "Entah, mungkin mereka sudah tidur. Kita cek kamar," jawab Ardi. Mereka berjalan ke kamar orang tua mereka, tapi pemandangan yang mereka temukan membuat tubuh mereka kaku. Pak Rudi tergeletak di tempat tidur dengan wajah pucat. Matanya terbuka lebar, tapi tidak ada respons. "Pak, Bapak!" Ardi mengguncang tubuh ayahnya, tapi tidak ada reaksi. "Ibu, di mana ibu?" teriak Arif panik. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ardi dan Arif saling pandang, lalu perlahan mendekati sumber suara. Mereka menemukan ibu duduk di lantai dengan punggung menghadap mereka. "Ibu, kenapa di sini?" tanya Ardi dengan nada cemas. Ibu tidak menjawab, tubuhnya diam seperti patung. Ketika Ardi menyentuh pundaknya, ibu perlahan menoleh. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar terdengar aneh, seperti bisikan dari dua orang sekaligus. "Kalian terlambat." "Ibu, apa maksudnya? Apa yang terjadi?" tanya Ardi sambil mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, ibu bangkit berdiri dengan gerakan kaku. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasanya dan matanya mulai menghitam. "Arif, lari!" teriak Ardi sambil menarik adiknya keluar dari dapur. Namun, sebelum mereka sampai ke ruang tamu, pintu depan tertutup sendiri dengan keras. Ruangan itu kini dipenuhi hawa dingin yang membuat napas mereka membeku. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" suara Arif bergetar. "Kita harus lakukan ritualnya sekarang," jawab Ardi sambil menggenggam botol-botol air yang mereka bawa. Ardi dan Arif berlari ke kamar ayah mereka. Pak Sardi yang ternyata sedang bersembunyi di sudut kamar langsung keluar ketika melihat mereka. "Kalian sudah dapat airnya?" tanya Pak Sardi dengan suara terburu-buru. "Sudah, tapi ada yang aneh dengan ibu. Dia seperti kerasukan," jawab Ardi. "Ini sudah dimulai. Jin Segorop itu mulai menuntut korban. Kita harus segera mulai ritualnya sebelum terlambat," kata Pak Sardi sambil mengambil botol air dari tangan Ardi.
Mereka segera menyiapkan ritual di ruang tengah. Pak Sardi menggambar lingkaran besar di lantai dengan kapur putih, lalu menuangkan air dari 7 botol ke dalam mangkuk besar di tengah lingkaran. Mas Rudi harus ada di sini. Dia pusat dari kutukan ini, perintah Pak Sardi. Ardi dan Arif membawa tubuh lemah Pak Rudi ke tengah lingkaran. Pak Sardi mulai melantunkan doa-doa dengan suara tegas. Namun baru beberapa menit, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. Ardi, Arif, buka pintunya. Suara itu terdengar seperti ibu, tapi ada sesuatu yang salah dengan nada suaranya. Itu bukan ibu, bisik Arif sambil menahan napas. Pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri, dan sosok ibu muncul. Wajahnya tampak mengerikan dengan mata hitam pekat dan senyuman yang tidak wajar. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suara ibu terdengar menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Pak Sardi berhenti melafalkan doa. Jangan biarkan dia masuk ke lingkaran ini. Jika dia masuk, ritual ini gagal. Sosok ibu melangkah perlahan ke arah lingkaran. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar dan hawa dingin semakin menusuk. Arif mengambil sapu dan mencoba menghalangi langkahnya, tapi sapu itu terlempar begitu saja dengan satu gerakan tangan. Jangan main-main denganku, anak kecil, bisik sosok itu dengan suara menyeramkan. Ardi melangkah maju. Ini bukan ibu kami, pergi dari sini, teriaknya sambil memegang botol terakhir yang berisi sisa air suci. Dia menuangkan air itu ke depan sosok tersebut, dan tiba-tiba suara jeritan keras memenuhi ruangan. Sosok itu mundur beberapa langkah, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Kalian akan membayarnya. Pak Sardi kembali melanjutkan doanya, dan perlahan tubuh Pak Rudi mulai bergerak. Mata ayah mereka terbuka meski terlihat lemah. Mas, ini sudah hampir selesai, jangan berhenti, teriak Ardi. Namun, sosok itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Ardi mengangkat mangkuk besar berisi air suci dan menyiramkan semuanya ke sosok tersebut. Jeritan itu semakin keras, hingga akhirnya tubuh sosok itu ambruk dan menghilang menjadi kabut hitam. Pak Rudi mengambil napas panjang, matanya kembali normal. Tetapi ketika Ardi menoleh, dia melihat tubuh ibu tergeletak di depan pintu. Ibu, ibu, teriak Ardi sambil berlari ke arahnya. Namun ibu tidak lagi bernapas. Wajahnya kembali seperti semula, tetapi tubuhnya terasa dingin. Pak Sardi memegang bahu Ardi. Ini harga yang harus dibayar. Jin Segorop itu tidak akan pergi tanpa korban. Ardi terdiam, menahan tangis. Dia memeluk tubuh ibu erat-erat, sementara Arif hanya bisa menangis di sudut ruangan. Setelah kematian ibu, rumah keluarga Ardi menjadi sunyi. Pak Rudi masih terbaring lemah, tubuhnya perlahan pulih, tapi hatinya terasa kosong. Ardi dan Arif duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Mas, semuanya sudah selesai kan? Kutukannya sudah hilang? Tanya Arif, suaranya hampir berbisik. Sepertinya begitu, jawab Ardi datar. Tapi apa gunanya? Kita kehilangan ibu. Arif menghela napas panjang, menunduk dalam-dalam. Kalau kita tahu akhirnya begini, apa kita masih akan melakukan semuanya? Ardi menatap adiknya. Kalau kita nggak melakukannya, mungkin kita kehilangan bapak juga. Dan mungkin lebih banyak lagi dari kita. Mereka terdiam lama, hanya suara jam dinding yang terdengar di ruangan itu. Malam harinya, Pak Rudi akhirnya memanggil mereka ke kamarnya. Suaranya lemah, tapi ada ketegasan dalam nada bicaranya. Ardi, Arif, sini duduk. Mereka mendekat, duduk di samping tempat tidur ayah mereka. Ayah tahu ini semua salah ayah. Kesalahan ayah di masa lalu yang membawa semua ini ke kalian, ucapnya dengan lirih. Pak, jangan salahkan diri sendiri. Kita semua nggak tahu ini akan terjadi, jawab Ardi, mencoba menenangkan. Tapi kenyataannya seperti itu, balas Pak Rudi tegas. Dulu ayah pernah meminta penglaris pada dukun. Ayah pikir itu cuma untuk membantu usaha, tapi ternyata itu membawa malapetaka. Anak Pak Wicak meninggal karena ayah. Ardi dan Arif terkejut mendengar pengakuan itu. Mereka terdiam, membiarkan ayah mereka melanjutkan.
Waktu itu ayah terlalu sibuk mengejar kesuksesan. Ayah nggak pernah berpikir kalau semua ini akan berbalik menghantam kita. Dan sekarang ibumu, dia jadi korban. Pak Rudi menunduk, air matanya jatuh ke tangannya yang gemetar. Ayah, yang penting sekarang kita selamat. Ibu, dia pasti ingin kita terus maju, kata Ardi, meski suaranya bergetar. Pak Rudi menggeleng. Tidak, Di, ayah nggak bisa tinggal di sini lagi. Ayah harus menebus dosa-dosa ayah. Ayah akan pergi. Pergi kemana, Pak? Tanya Arif dengan nada panik. Ayah akan pergi ke pesantren. Hidup ayah sekarang cuma untuk bertobat. Kalian harus melanjutkan hidup tanpa ayah. Pak, nggak perlu sampai begitu. Kami masih butuh ayah, seru Ardi, hampir menangis. Tapi kalian lebih butuh hidup yang tenang, tanpa bayangan kesalahan ayah. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi benar-benar pergi. Dia menitipkan toko kepada Ardi dan Arif, yang kini harus berjuang sendiri. Mas, kamu yakin kita bisa mengurus semuanya? Tanya Arif saat mereka membuka toko untuk pertama kalinya tanpa kehadiran Pak Rudi. Kita nggak punya pilihan, kita harus bisa, jawab Ardi tegas. Hari itu, toko mereka mulai ramai kembali. Beberapa pelanggan lama kembali, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi di hati Ardi, perasaan kehilangan tidak pernah hilang. Mas, aku masih sering dengar suara-suara aneh di malam hari, kata Arif suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. Suara apa? Tanya Ardi, langsung waspada. Seperti suara langkah, kadang juga suara tawa. Ardi menatap adiknya dengan serius. Mungkin itu cuma perasaanmu, tapi kalau ada yang aneh lagi, bilang ke aku. Kita nggak boleh takut. Arif mengangguk pelan, tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bayangan dari apa yang mereka hadapi mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Tahun-tahun berlalu, toko mereka perlahan bangkit kembali dan keluarga kecil itu mulai menemukan kedamaian. Tapi setiap kali Ardi menatap foto keluarga mereka, rasa bersalah dan kehilangan itu kembali menghantam. Dia tahu perjalanan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Dan dia bersumpah untuk tidak pernah mengulangi kesalahan ayahnya, apapun yang terjadi. Aku janji, Bu, aku akan jaga keluarga ini dengan cara yang benar, bisiknya sambil menatap foto ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ardi tidur dengan tenang meski di luar, suara angin yang aneh masih samar terdengar.